Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, pada video kali ini saya Adrian Dwi Permana dan rekan saya Cantika Irisa Putri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Beda Info. Mungkin apa itu Beda Info bakalan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Jadi Beda Info itu adalah salah satu kegiatan himpunan mahasiswa akuntansi yang memberi kebebasan pada mahasiswa untuk menanyakan seputar tentang himpunan mereka. Baiklah, pada video kali ini di Beda Info ini kami akan mengundang langsung Bupati Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu. Baiklah, pada kesempatan ini kami sambut Bupati Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Ya. Oke, ini dia Bupati kita, Saudara Reski Jarwono. Apa kabarnya Pak Bub? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Bub? Sehat, ada enggaknya? Sehat lah, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita tes jargon Himaka dulu nggak sih Bang, biar lebih semangat. Oh, ada jargon Himaka ya? Saya nggak tahu aja, aku kan Himaka juga. Oh iya, lupa gua. Siapa yang mimpin? Mungkin dari Pak Bub lah, langsung lah. Ya lah ya, mungkin supaya lebih semangat lagi kita. Himaka, Keluarga kita. Baiklah Pak Bub. Baiklah Pak Bub. Ya. Langsung tanya aja kita. Ya. Baiklah Pak Bub, di sini kan kita akan membahas tentang Beda Info. Beda Info ini kan kemarin udah di-post di IG Himaka tentang apa aja pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntansi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Jadi mungkin nanti Pak Bub bisa menjawab apa aja pertanyaan-pertanyaan yang dah diberikan oleh netizen-netizen akuntansi ya Pak. Nah, itu pertanyaannya memang untuk akuntansi kan, bukan untuk pribadi kan? Rahasia, ya rahasia. Berapa ya kan? Nanti kalau pribadi udah masuk privasi kan agak-agak nggak enak ya kan? Enggak lah pribadi dalam kali Pak. Nanti masalah-masalah cinta pula ditanya. Ada masalah cinta? Nggak ada kayaknya, Nggak ada. tapi gitulah. Itulah ya. Aja. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Pak. Dari @sriwulan_. Ya. Pertanyaannya itu, mohon diberi penjelasan logis dong kenapa Himaka sangat jarang sekali turun aksi atau demo. Rentang 1 sampai 10, seberapa penting hal ini menurut saudara selaku Bupati? Mohon penjelasannya. Mungkin bisa jawab langsung ya Pak. Mungkin kita udah sama-sama tahu gitu kan kenapa Himaka itu jarang ikut turun aksi seperti demo maupun hal lainnya. Kalau ditanya seberapa pentingnya, itu pasti penting. 1 sampai 10, kalau bisa 11 gitu pentingnya. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Himaka itu jarang gitu kan? Bahkan selama beberapa tahun belakang ini kita nggak pernah ikut gabung gitu dengan aksi demo dan yang lainnya. Mungkin untuk pentingnya itu ya pasti penting. Namun kan yang namanya demo itu atau aksi tersebut merupakan solusi terakhir atau jalan terakhir, di mana sebuah tuntutan atau advokasi atau keinginan dari kawan-kawan itu, keinginan kita selaku mahasiswa untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa maupun masyarakat maupun rakyat itu tidak terpenuhi. Ini kan dari awalnya dari mediasi tersebut kita diterima, bahkan ditolak gitu kan. Maka dari itu adanya yang namanya aksi atau demo. Nah, balik lagi ke pertanyaan kenapa Hima itu jarang, bahkan nggak pernah. Ya, boleh dibilang nggak pernah. Sebenarnya pernah. Di tahun 2013 itu pernah kita melakukan demo itu mengenai UKT. Yang terjadi di Hima sekarang maupun dari dulu gitu, kita bukan nggak mau, namun kita melihat kondisi. Kita kan melalui BEM fakultas gitu. Kita harus berkonsolidasi dulu dengan BEM universitas, BEM fakultas yang terdekat, BEM fakultas lah. Ketika BEM fakultas melakukan kajian, ya kita harus ikut campur melalui advokasi Himaka. Nah, ketika kajian tersebut seandainya ini menurut Hima, menurut kita, menurut pengurus, nggak perlulah kita ikut turun karena hal ini plusnya ini, minusnya ini gitu kan. Iya, betul Pak. Jadi itulah pertimbangan kenapa kita jarang ikut turun. Kemudian yang kedua itu masanya. Dari masa kita kurang, yang aktivis itu kurang gitu. Masih banyak yang apatis lah gitu. Jadi itulah yang terjadi di mahasiswa akuntansi sekarang. Kita selaku Hima bukan nggak menghargai yang namanya demo, enggak. Betul. Mungkin anggapan kawan-kawan, anggapan dari rekan-rekan yang lain, kita bahkan nggak mau menyenggol tentang demo, enggak. Kita sebenarnya juga melakukan kajian hal-hal tersebut di Hima. Kita kan ada tim advokasi. Iya. Jadi demo itu penting. Cuman ada saatnya, ada masanya. Ketika keinginan kita di awal tidak dipenuhi ataupun ditolak, maka demo itulah solusi terakhir.
Berarti tidak menutup kemungkinan juga ya Pak untuk IMAK itu bakalan turun aksi juga nantinya kan? Pasti ketika permasalahan tersebut memang memuncak dan kita perlu turun, bisa jadi kita turun. Iya. Bukan berarti kita mau menutup diri, enggak. Betul. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari @swulan_ tadi itu jawabannya. Udah lumayan jelas karena udah panjang lebar dijelaskan sama Wih, Pak. sangat panjang. Sangat panjang. Berapa meter tuh? Udah sampai rektor mungkin. Sampai rektor. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @dia_rfta_. Kenapa IMAK identik dengan warna biru, Bang? Coba jelaskanlah dulu tuh. Ya. Berarti kan pasti tahu lah apa filosofi Ya, biru ini warna biru nih kan, warna biru baju kita. Biru, hitam nih. Wah, ada biru-birunya kan? Ya, memang benar. Biru langit atau biru yang kita pakai sekarang itu merupakan warna ciri khas atau identik dengan hima. Atau hima identik dengan warna biru langit. IMAK ya Pak? Ya, IMAK. Jadi bagaimana kita ketahui biru langit atau langit itu berada di atas. Biru tersebut kan ada nih filosofi tentang warna biru. Biru ini merupakan kesulitan, kelembutan. Itulah yang ingin kita capai. Yang terakhir itu langit gitu. Kita ingin berada di langit. Nah, kalau kita udah berada di langit, ya pasti kita berada yang paling atas. Bukan berarti kita sombong akan jabatan, akan kedudukan, enggak. Cuman kita pasti ingin menjadi yang paling tinggi, bukan tinggi badannya ya. Oke, makasih. Pasti kita pengen yang di atas lah gitu. Nah, kemudian dari filosofi warna biru tadi yang seperti saya sampaikan tadi, itu merupakan kelembutan, kesulitan. Kita ingin hima itu enggak lepas dari yang namanya keluarga. Seperti jargon kita tadi kan, keluarga kita. Keluarga kita. Itulah. Tapi ada banyak di sini, lebih banyak lagi filosofinya atau kenapa IMAK itu identik dengan biru langit. Ya. Itu sebagian kecilnya lah. Iya. Hal-hal kalau lebih spesifik lagi lebih banyak lagi. Iya, betul. Itu sebagian besarnya lah. Mungkin itu. Dari siapa tadi? Dari dia. Oh, dia. Udah jelas mungkin dia Iya. pertanyaannya. Mungkin udah jelas ya Ya, dia. kalau mau nanya lagi nanti Personal chat dia aja. personal chat Ada nomor di bawah ini ya. Nggak ada nomornya ya? atau IG-nya ada nanti. Nggak ada nomornya nah. Nomor sepatu di bawah. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari banyak kali pertanyaannya, pusing milih pertanyaan jadinya. Banyak kali ya. Iya, itulah. Sorry ya yang nggak kejawab perasaan. Iya. Pertanyaannya maksudnya. Rasanya. Rasa baper ya. Baper, itu kan Ya, pertanyaan selanjutnya dari Cantika. Dari Cantika Eriza 02. Ini kayak kenal orangnya. Iya kan? siapa Atau yang di ya? sebelah. Zen. Itu pertanyaannya, kapan pasang wifi di Sekre IMAK ya Bang? Oh. Ini Penjelasan anak-anak yang Sosialita milenial. lah. Sosialita. Sosialita. Sangat perlu yang namanya internet. Tapi nggak menutup kemungkinan kita semua pasti perlu Iya. internet. ya. Zaman sekarang ini nggak mungkin, kan? sekarang. Masa pasti pakai yang kaleng-kaleng tuh? Yang pakai benang tuh? Ya benar. Oh ya. Iya. Telepon ya, telepon. Oh, iya. Nah, telepon. Nanti Ya. ada gambarnya di sini. Sebenarnya Hima ini udah lama, udah ada wifi sebenarnya. Dari periode kita dulu, periode kita sekarang udah ada wifi. Udah lama ya, Pak? Udah lama. Wifi tersebut, wifi itu ada yang pertama itu disediakan oleh fakultas. Itu dari periode sebelumnya, periode Kak Fauza, itu udah ada wifi yang disediakan fakultas. Namun ternyata rusak. Ada sih permasalahan teknis, disambar petir apa gitu, sambar geledek. Oh iya betul. Ya kan? Ya betul. Nah, sekarang pun karena rusak kita masih ada wifi. Semuanya kan punya handphone kan, bisa di hotspot kan gitu. Betul juga Ah, loh. ya kan? Bisa juga tuh. Itu kan wifi juga. Iya. Nah, bagi yang banyak paket kita persilahkan Saling untuk berbagi. Karena kita keluarga. Wah, itu dah. Masa sesama keluarga pelit ya kan? Tapi kita juga lagi ngusahakan untuk wifi yang wifi tanam, bukan wifi Apa ya? yang bisa dibawa-bawa lagi kan. Itu lagi diusahakan, kita udah bukan minta ya, kita udah menyampaikan ke pihak fakultas dan pihak jurusan untuk memfasilitasi yang namanya wifi. Cuman itu tergantung kapannya kita nggak tahu, diusahakan secepatnya. Ada prosesnya lah ya. Ya proses. Ini tuh dari Cantika ya. Ya, Cantika. Cantik berarti. Jelas ya Cantika. Pasti cantik tuh orang itu ya. Ya, Aduh. cantik kali. Namanya aja cantik.
Ivan_OE. Apa program dari AKP Pundri sebagai wadahnya mahasiswa akuntansi agar memiliki kreativitas dan keahlian mandiri seperti kewirausahaan maupun sektor lainnya yang manfaatnya bersifat jangka panjang? Nah, bermanfaat kali mungkin buat semua keluarga akuntansi lah ya pertanyaannya. Mantap. Silakan dijawab Pak Puk. Keren nih, pertanyaannya sangat Berbobot. Nggak kayak masak wifi gitu kan. Ini lebih berbobot nih pertanyaannya. Dari Ivan_OE ya. Ini bukan menjawab khusus untuk Ivan, ya, untuk semuanya. Panjang sih pertanyaan tadi, agak lupa. Intinya apa sih program Hima yang bisa menaungi kreativitas dan sektor lainnya untuk mahasiswa akuntansi? Iya itu. Iya. Kita jawab khususnya nih untuk kreativitas maupun seperti kewirausahaan dan yang lainnya. Itu bidang yang menaungi sudah ada. Itu sama-sama kita ketahui UKM, unit kreativitas mahasiswa. Bagi kawan-kawan yang punya kreativitas, punya keahlian, punya kelebihan, punya kemampuan dari segi usaha maupun kreativitas yang lainnya lah gitu, bisa mengadu, bisa ngelapor, bisa menyampaikan ke Hima. Itulah kenapa kita pernah menyampaikan Hima itu menaungi mahasiswa akuntansi dari segi apapun, gak hanya kreativitas dan yang lainnya juga. Tapi kan tadi yang ditanyakan bisa mungkin di kreativitas, tinggal kawan-kawannya, karena kita udah punya nih bidangnya yang bisa memberdayakan. Tinggal kawan-kawan bisa peka, kami juga berusaha peka, kita juga berusaha peka untuk kawan-kawan yang punya kreativitas tersebut. Namun kan ada saja kreativitas tersebut yang nggak ternaungi atau tidak tersampaikan ke kita, ke Hima. Maka dari itu kawan-kawan yang punya kreativitas tersebut silahkan datang ke Hima. Ya, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti jalan-jalan. Jadi, ya. Kalau orang malu misalnya kan malu nanya, jalanan dulu. Jalan-jalan jadi ya kan, nah, nggak sesat dia, tapi jalan-jalan. Rupanya udah sampai Ribu Panjang. Ribu Panjang, bentar lagi ke Sumbar nanti kan. Jauh juga ya. Main aja dia. Jadi intinya program yang paling terdekat itu kita ada kemarin mengikut sertakan nih KBMI namanya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Itu dinaungi oleh WR3, mahasiswa langsung. Kita merangkul kawan-kawan terutama dari pengurus, dari mahasiswa akuntansi untuk ikut serta di KBMI. Itu untuk mengasah kemampuan dan juga mencari sumber dana di situ. Jadi banyak sih untuk program-programnya. Memang kita belum ada nih yang program khusus, misalnya yang memberdayakan langsung. Namun kita udah ada membuka jalan. Setidaknya kita bisa menunjukkan nih jalannya untuk para mahasiswa yang kreatif. Ya. Betul Pak. Jadi untuk mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa akuntansi, jangan suka-sukaan kalau memiliki kreativitas ataupun keahlian, sila lapor aja langsung ke IMAKA, kami siap menaungi. Betul ya Pak? Siap. Itu memang tugas Hima. Iya. Mungkin udah jelas ya buat Ivan dan mungkin buat kawan lainnya juga. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari @nabilah_zahra. Itu beasiswa apa aja nih yang bakalan ada ke depannya Bang? Kalau beasiswa di dalam kampus banyak. Namun yang terdekat ini ada beasiswa PPA. Itu program dari universitas, namun dibawa ke fakultas masing-masing, bahkan ke jurusan masing-masing. Itu beasiswa tersebut. Itu bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi, bagi mahasiswa yang punya kreativitas yang baik, punya keahlian, bagi mahasiswa yang rajin lah. Nah, jadi kemungkinan di bulan April ini akan ada beasiswa tersebut. Beasiswa PPA tuh ya, Pak Bu. Potensi pengembangan ya, akademik. Ya kan? Jadi di sana untuk mahasiswa yang berpotensi di akademik lah. Nggak menutup kemungkinan angkatan mahasiswa baru 2018, 17, 16 nggak menutup kemungkinan untuk mahasiswa. Jadi silahkan, nanti akan ada diinfokan oleh IMAKA sendiri info tersebut. Nah kemudian untuk beasiswa luar sudah banyak. Beasiswa luar itu seperti dari BI itu udah berjalan.
sampai tahap 4. Kemudian beasiswa Salemba 4 KSE itu udah berjalan, masih berjalan nih, registrasi silakan. Kemudian Banyak kali ya. ya, cuman yang memang melalui kerjasama dengan universitas nggak banyak. Nah, tapi yang terdekat itulah PPA itu memang beasiswa yang dari universitas. Betul. Yang lainnya itu beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan universitas. Silakan nanti pantengin aja IG Hima, sosmed Hima. Ya, silakan lihat aja, pasti ada nanti info-infonya tuh kan. Jadi kawan-kawan juga harus jeli nengok info, jangan cuma main HP. Iya. Scroll up Scroll aja, kan. ya, stalker mantan kan. Lebih bermanfaat lagi yang dicari. Mantan di stalker. Kalau jadi sama mantan nggak apa-apa ya kan. Iya kan. Oke, next selanjutnya dari akuntansi Undri 18. Oh, Ini mungkin dari admin, tanya ke admin ya. Heeh. Kapan periode kepengurusan baru nih, Men? Oh, iya. Periode Nggak terasa nih. Nggak sabar ya mau jadi pengurus ya. Ini untuk admin akuntansi 2018 atau untuk anak 2018 yang menanyakan itu, periode ini sebentar lagi. Sedih Sedih kali. Jadi sedih. Sedih. Oh. Ingat-ingat jadi sedih. Oh. Nggak terasa udah hampir setahun. Nah, untuk kepengurusan baru mungkin di bulan Mei kita akan ada suksesi di bulan Mei. Di sana akan ada penurunan pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru. Nah, jadi silakan bagi kawan-kawan mahasiswa 2018, 2017 untuk menjadi pengurus maka. Itu sih. Ya, ini tuh. Makanya jangan lupa ya, lihat aja tanggalnya nanti kapan pengurusan baru akan terbentuk. Pertanyaan selanjutnya itu dari @aprilia_saputri_. Kapan akuntansi ikut lomba nasional lagi, Bang? Lomba nasional. Lomba nasional kebetulan kita di tanggal 10 April ini. 10 April ini? Ya, 10 April ini. 7 hari lagi nih ya? Seminggu lagi. Seminggu lagi. Itu mahasiswa kita dari akuntansi akan mengikuti lomba di Jogja. Jauh juga Jogja lah. Di Universitas Atmajaya. Mantap tuh. Konferensi mahasiswa akuntansi. Ya, dalam waktu dekat akan ada mengikuti lomba nasional. Di sana kita udah masuk ke 10 besar. Alhamdulillah. Jadi, kita doakan semoga mahasiswa kita yang mengikuti lomba ini dapat juara. Amin. Minimal juara 1. Minimal ya. Amin ya Allah. Lanjut. Selanjutnya Banyak lagi nih. kali ya disusah kita kan. Ya, kita pilih-pilih pertanyaan yang paling Jadi- bagus nih ya. Iya, Iya. karena Jadi saking kalau yang banyak nggak pertanyaan jadi haus. Sorry. Jadi haus ya. Iya, Ya, haus. jadi haus. Ada minum jatuh dari atas. Mantap pula ya kan. Jadi awak duduk Iya. sini. Untuk dia aja, kita ndak ada loh. Kita Kalau puasa. Puasa. Jadi Puasa. gimana caranya? Puasa. Pegang aja lah. Pegang aja lah. Abang juga puasa. Iya. Baru sahur sekarang. Lanjut. Lanjut. Banyak tuh. Banyak kali. Banyak kali. Cukup banyak Ini soalnya kali. masih Nah. ada urusan lagi. Jam berapa ya? Wajarlah Bupati sibuk kan ya. Iya. Jadi ini lebih kayak ke pribadi ya Pak Bob dari Utari Febriani. Aduh, Utari. kok ada pertanyaan pribadi nih. Gak Nggak apa-apa, boleh nih. sekali kan. Jadi kan ini lebih apa kan? Kayak gitulah pandai-pandai lah. Gitu nih pada pandai. Dari Utari Febriani, apakah saudara Reski Jarwono sudah siap menjadi gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Periode selanjutnya. Periode selanjutnya. Ini jadi bingung jawabnya kalau gitu. Apa pertanyaan, coba bisa diulang? Apakah saudara Reski Jarwono siap menjadi gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode berikutnya? Ayo, bingung ya. Apa jawabnya? Mungkin maksudnya sekaligus mensupport Mensupport. kan? Jadi ya, bupati kita jadi gubernur Iya. kan dari Lima Angka gubernurnya. Ya, kalau jawab pertanyaan itu siap nggak ya gitu kan? Iya. Pertanyaannya dia Iya, siap atau siap. tidak? Siap atau tidak? Kalau siap tuh kita selaku organisator ya kita hanya ada 2 jawaban. Ini saya dapat dari senior kita. Seorang pemimpin itu hanya punya 2 jawaban.
siap Pak tapi sulit, Tapi atau sulit. sulit Pak tapi siap? Mau tinggal pilih yang mana? Mau nggak mau ya siap. Iya. Ya kalau dipertanyakan pertanyaannya siap, ya pasti siap. Cuman Ada cuman tapi ya. ya iya atau enggaknya itu belum tahu ya kan. Nanti. Tergantung ke depannya lagi lah ya. Siapa tahu nanti tukarkan Iya. bupati kita. Kan kita nggak tahu. Kita doakan aja Iya. lah mana yang terbaik nantinya. Itu biarkan waktu yang menjawab. Oh ya, itu dia tuh jawabannya mantap. Buat hari ini ya ada di bawah. Ya. Apa tadi? Apa tadi? Biarkan waktu yang Oh. Pertanyaan selanjutnya itu dari Berliana David Tarika. Kapan lagi gubernur dari IMA-AK Pak Bob? Ini pertanyaan bersangkutan dengan tadi ini, Pak. Oh Ya. iya. Ya jawabannya ya sama. Ya kan? Pasti jawabannya secepatnya. Pasti bakalan nanti ya. Secepatnya lah. Kalau bisa sekarang kan. Jadi kita akan ngambil lagi tahta kebangsaan itu kan. Harus itu. Akuntansi Iya. kan, masa mau ya kan? Iya, betul lu. Masa mau apa ya? Masa mau apa? Ya, pokoknya IMA-AK secepatnya. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya dari Ardian Saputra _ boleh nggak Bupati Hima naik jadi gubernur PEP? Oh, Ini sama nih. Banyak kali mempertanyakan Iya. tentang ini ya. Jadi kayaknya mahasiswa akuntansi ini berharap gubernur dari Hima Iya, dari akuntansi berharapnya. Apa saya tadi? Bolehkah Bupati Hima naik jadi gubernur FEB? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Ayo. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Nunggu ya jawabannya, nunggu. Boleh nggak? Jangan nunggu nggak pas. Iya. Boleh. Sakit. Boleh. Mungkin boleh enggaknya kalian lah yang jawab boleh enggak. Kalau dari saya pribadi boleh enggak. Ya, nggak ada larangannya ya kan? Kan enggak ada yang larang. Iya. Ini pertanyaannya ke peraturan atau ke pribadi nih, nggak tahu nih. Iya, betul. Kalau ke peraturan sih boleh. Kalau ke pribadi boleh enggak boleh. Jadi menurut Boleh lah. Jadi menurut saudara-saudara atau rekan-rekan semuanya silakan dijawab di kolom komentar ya nanti ya, boleh atau tidak ya. Jawab, tolong jawab ya. Jawaban terbaik akan diundi dan akan dikasih door prize. Dari saudara Cantika ya. Oke. Silakan aja. Kan uangnya dari Pak Bob nanti. Oh ya, betul juga tuh. Nggak ada uang. Pertanyaan selanjutnya ini dari Takwa NST 18. Kok bisa jadi bupati, Pak? Udah lama punya mimpi jadi bupati atau gimana? Sebenarnya jadi bupati ini nggak ada mimpi, nggak sempat mimpi kemarin Iya. mau jadi bupati. Cuman kalau pengennya itu memang dari semester 2. Semester 2 ya. Waktu itu ada di interview di God Generation 1, God Generation 1. tanyalah sama bupati kita sebelumnya. Mhm. Bupati itu pas waktu itu bupatinya Bang Jovi. Bon Jovi. Mau ditanya di situ pas interview mau jadi apa? Ya langsung spontannya jawab mau jadi bupati. Ternyata akhirnya benar-benar terwujud. Setelah itulah ke depan pengen belajar di IMA, belajar dan akhirnya makin kuat pengen jadi bupati. Alhamdulillah terwujud dan akhirnya terpilih. Betul kata-kata pepatah tuh, perkataan itu adalah doa ya. Betul kali. Jadi habis ini kita harus ngomong yang baik-baik aja kan. Iya. Biar Ya. Atau kita jadi presiden nantinya kan. Atau mau jadi apa presiden misalnya kan. Ternyata 10 tahun lagi akhirnya benar-benar jadi presiden, kita nggak tahu. Semuanya udah takdir itu. Takdir. Cuman takdir itu kita kan nggak ada yang tahu. Betul. Lanjut. Apa nih? Iya, iya. Aku lagi yang bertanya ya. Lupa rupanya. saking banyaknya. Iya, itulah kan. Baiklah, ini pertanyaan dari Bahrul Hayat 0906, nomor telepon rupanya. Nomor telepon. Bahrul Hayat 0906. Passwordnya baru. Enggak. Itu Tolong tanyain dong Kak, Bang, selama jadi bupati apa aja sih suka dukanya dan gimana cara Abang mengatur jadwal organisasi dan kuliah supaya tetap lancar. bagus pertanyaannya ya. Ya, bagus, bermanfaat dan berbobot. Ini jatuhnya jadi curhat ya. Iya. Mungkin dia mau jadi bupati juga nih. Kita doakan mudah-mudahan benar-benar jadi bupati juga. Amin. Amin Kalau ya Allah. suka
suka duka, sukanya banyak, dukanya juga banyak, imbang lah. Ada Imbang. sukanya. Sukanya itu karena orang-orangnya, karena kawan-kawan di pengurus itu orang-orang terbaik, orang-orang yang humble gitu kan. Jadi kita saya pribadi ketika jadi bupati ya nyaman lah dengan kawan-kawan, dengan adik-adik gitu, dengan junior, seniornya, senior kita di HIMA, nyaman itu sukanya. Ketika ada agenda, ketika ada acara, kita sama-sama menikmati rasanya keluarga, itu sukanya. Tapi kalau dukanya itu ya ada sih, tapi masih nggak terlalu besar sih juga. Duka tuh kita nggak jadi, mungkin saya nggak jadi bupati pun ketika di HIMA pasti akan merasakan dukanya. Cuman duka tersebut lah yang bakalan menuntun kita menjadi orang-orang yang bisa mengontrol diri sendiri, yang awalnya keras kepala bisa menjadi nggak keras kepala, yang awalnya egois jadi nggak egois. Nah itulah duka tersebut ada, tapi duka itu sebenarnya bermanfaat, pasti akan bermanfaat di hari esok. Jadi kalau kita menjalani dengan ikhlas hati, rasa duka itu bakal tidak terasa juga ya Pak. Duka itu bakalan jadi suka, bakalan jadi cerita nantinya. Karena udah ada juga kan suratan dari Allah, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah, Ustazah Cantika. Apa lagi? Tadi ada juga pertanyaannya nih kan, baru double pertanyaan nih. Bagaimana cara mengatur jadwal organisasi ya itu Pak? Nggak dijawab ya. Ya. Kalau mengatur jadwal itu gampang sih. Tinggal benar yang kayak disampaikan Leboy tadi. Ketika kita menjalannya dengan ikhlas, pasti apapun masalahnya pasti akan bisa kita hadapi. Misalnya bentrok nih dengan jadwal kuliah, pasti bakalan bisa. Misalnya gini, kalau kita masuk ya utamakan kuliah, intinya utamakan kuliah, jangan organisasi mengganggu kuliah. Intinya kuliah, jangan sampai ketinggalan. Mengaturnya gampang kan, kita nggak mungkin mendadak bakalan tahun kuliah tuh, nggak mungkin kita mendadak tahunnya hari ini kuliah. Misalnya hamin sejam, oh nanti kuliah ya, nggak mungkin lah, pasti saat minimal hamin satu kita bakal tahu kuliah itu besok ada kuliah. Ketika di organisasi, ketika di ada jadwal, kita pasti bisa menyesuaikan. Oh besok masuk nih, kan ada nih struktural, akan ada perwakilan dan yang lainnya, kan bisa kita atur di situ. Betul. Jadi nggak mengganggu kok organisasi sama sekali, nggak. Tinggal gimana kita jalannya dengan ikhlas, nyaman, nggak ngeluh gitu. Dengan adanya kuliah, dengan adanya organisasi, itu pasti risiko. Kita intinya satu, jangan sampai organisasi mengganggu kuliah. Mungkin itu tadi ya Bahrul, kiat-kiat untuk agar jadwal kuliah nggak terganggu dengan organisasi ya. Kiat-kiat jadi bupati. Ya, kiat-kiat jadi bupati. Calon bupati. Mungkin tadi pertanyaan dari Bahrul itu pertanyaan terakhir kita, karena kita terbatas oleh waktu juga ya Cantika. Karena pertanyaannya banyak sebenarnya kan, ada 1.900-an tadi Wih, kan. Tapi banyak. maaf ya nggak bisa terjawab. Berbusa-busa tuh kayaknya. Iya. Kalau Itu 2 hari 2 malam udah selesai jawabnya. Ya. nanti mungkin kalau mau nanya di komentar nanti bisa jawab. Ya, langsung dijawab ya di kolom komentar. Nanti kalau mau bertanya silakan ditanya lagi ya. Kawan ya. Ya, di bawah. Bawah kali itu. Bawah kali. Ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himaga Keluarga kita. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe akun Himaka kita ya. Jadi tunggu terus ya, karena kita akan ada video-video selanjutnya mengenai kegiatan lainnya. Oke. Oke, bye-bye.